warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hebat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan. Di pembelajaran 2 akan kita pelajari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita secara tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Anak-anak hebat, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Bagus! Dari kalian di rumah, banyak hewan peliharaan. Selanjutnya, ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan kelinci. Melompat, berlari, berdiri dengan 2 kaki. Di kesempatan ini, kita akan belajar tentang MUPEL SBDP KD 3.1 memahami gambar cerita dan 4.1 membuat gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Ayo berlatih. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Adapun tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. 1. Gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan.
Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. 2. Sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Ayo berkreasi. Sekarang saatnya membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Di materi selanjutnya adalah ayo mencoba. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Setelah itu, cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut. Seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat sayang 3 anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Gambar selanjutnya, ketika anak kelinci merasa lapar, anak kelinci akan mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Setelah kenyang, anak kelinci pergi bermain. Anak kelinci sangat senang berlari dan lompat. Kelinci bisa melompat karena memiliki organ gerak yaitu keempat kakinya. Di materi selanjutnya adalah Mupel IPA. KD 3.1 yaitu menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. KD 4.1 membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Nama organ gerak adalah kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Bersama temanmu, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Tuliskan pada tabel hewan, ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing, nama organ gerak dan fungsinya. Kemudian cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut. Tulislah hasilnya pada tabel berikut. Ikan. Nama organ geraknya sirip. Fungsinya sebagai alat gerak di dalam air, sebagai sumber data untuk identifikasi, sebagai stabilitas ikan ketika berenang. Katak. Nama organ geraknya kaki. Fungsinya untuk berenang dan melompat. Kakinya yang berselaput bisa untuk berenang.
Nama organ gerak, sayap. Fungsinya, membantu burung terbang dan mengendalikan arah terbang. Ular, nama organ gerak, otot perut. Fungsinya, membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Kadal, nama organ geraknya, kaki. Fungsinya membantu kadal berjalan di daratan dan berenang saat di permukaan air. Kambing, nama organ geraknya, kaki. Membantu kambing berpindah tempat. Ayo berkreasi, adapun langkah-langkahnya. Siapkan alat dan bahan, kertas karton atau kardus tebal, gunting, pensil, penghapus, penggaris. Gambarlah pola pada kertas, buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lain-lain. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagiannya agar pada saat menggabungkannya nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Guntinglah kertas sesuai pola. Arahkan guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang telah dibuat. Gabungkan bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Mupel bahasa Indonesia. Adapun KD-nya adalah 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tertulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Anak-anak semua, ayo membaca. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Berdasarkan bacaan tentang gerakan ikan dalam air, temukan ide pokok dan kalimat pengembang setiap paragrafnya. Kemudian cocokkan jawabanmu dengan jawaban di bawah ini. Paragraf pertama, ide pokoknya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat pengembangnya, sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Paragraf kedua, bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Kalimat pengembangnya, bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan serta mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Paragraf ketiga,
Ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Kalimat pengembangnya, ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberikannya makan. Paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Kalian buat sebuah karangan dan ide pokoknya. Yang kedua, perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu. Catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut dan organ gerak yang digunakan. Demikianlah video pembelajaran kali ini dari Ibu. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.